Pada hari Sabtu 9 November 2019 pukul 5 pagi, polisi Saint Petersburg menerima panggilan telepon yang biasanya terjadi di daerah itu. Seorang pria terjatuh ke sungai yang pada awalnya polisi berasumsi bahwa itu hanya pemancing yang mabuk alkohol. Beberapa petugas yang berpatroli di sekitar area itu menuju lokasi dan mendapati seorang pria tua di sungai Moike, berjuang dengan lesuh di air yang sangat dingin di bawahnya. Mereka segera mengangkat dan menariknya keluar dari sungai. Setelah diangkat, pria itu terlihat membawa ransel berwarna hitam dan akan segera dilarikan ke rumah sakit karena hipotermia yang dia alami. Tangan dan kakinya membeku kaku dan hampir tidak responsif. Pemeriksaan identitas dengan cepat mengungkapkan bahwa pria itu adalah Oleg Sokolov, seorang profesor sejarah di beberapa universitas negeri Petersburg. Namun saat petugas medis ingin memindahkan ransel milik Oleg, dia merasakan bahwa berat ransel itu sangat tidak wajar. Karena rasa ingin tahu, petugas medis memutuskan untuk melihat isi ransel dan ketika melakukannya, dia menemukan penampakan yang sangat mengerikan. 2 lengan manusia ditemukan di dalam tas ransel yang membuat semua orang terkejut saat itu. Namun siapa sebenarnya pemilik dari sepasang lengan tersebut dan mengapa sampai bisa berada di dalam tas ransel milik profesor itu? Operasi penyelamatan yang sederhana berubah menjadi penyelidikan kriminal. Inilah kasus mengejutkan Oleg Sokolov. Sebelum lanjut, buat kamu yang suka konten-konten story crime yang mendalam dan menyayat hati, kami rekomendasikan kamu mampir ke channel Kisah Lampau Crime. Di sana kamu akan menemukan kisah-kisah kejahatan nyata yang disajikan dengan narasi yang emosional, penuh detail dan menggugah emosi, mirip dengan apa yang sering kamu tonton di sini. Jangan lupa untuk berkunjung, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Percayalah, setiap cerita di sana akan membuat kamu terdiam dan berpikir lama setelah videonya selesai. Anastasia Yeshchenko, mahasiswi pascasarjana berusia 24 tahun, lahir pada 26 April 1995 dan tumbuh besar di ujung selatan Rusia, tepatnya di kota Velichkovskaya. Anastasia bersama saudara laki-lakinya dibesarkan dalam keluarga yang berkecukupan. Ayahnya adalah seorang guru dan ibunya bekerja untuk kepolisian setempat. Dia adalah anak yang sangat cerdas secara alami, sangat ceria dan bahkan selalu mencapai nilai tinggi sepanjang pendidikannya. Sebagai seorang wanita yang beranjak dewasa, dia selalu memiliki hasrat dengan ketertarikannya dalam bidang sejarah dan berharap suatu hari nanti bisa menjadi sejarawan yang diakui di masa depan. Setelah tamat di bangku SMA, Anastasia melanjutkan pendidikannya dengan mendaftar di Universitas Negeri Saint Petersburg dan mengambil jurusan sejarah. Dalam studinya di Fakultas Sejarah, dia lebih unggul dibandingkan siswa-siswa lainnya dan menjadi satu langkah lebih spesifik untuk menjadi peneliti sejarah Prancis. Teman-temannya menggambarkannya sebagai orang yang cerdas dan berbakat, memiliki keseriusan yang nyata untuk pekerjaannya. Anastasia sangat terobsesi dengan sejarah, sehingga dia sering berdandan dan membuat kostum sendiri, cosplay bermain peran sebagai orang-orang yang terkenal di masa lalu seperti Marie Antoinette. Dia sangat mahir di kampusnya sehingga ia akhirnya menjadi asisten profesor, seorang pria bernama Oleg Sokolov dan di antara keduanya, mereka menulis bersama beberapa buku dan makalah. Namun dari disinilah ceritanya menjadi sedikit tidak biasa, karena Anastasia menemukan bahwa dia memiliki banyak kesamaan. Mereka berdua memiliki minat yang sama dalam permainan peran sejarah dan secara perlahan tumbuh asmara di antara keduanya. Oleg benar-benar terpesona dan terobsesi dengan tokoh terkenal dari Prancis yaitu Napoleon Bonaparte dan sering memainkan karakter ini dalam pertunjukan sejarah. Walaupun usianya yang sudah terbilang tua, Oleg mempunyai daya tariknya sendiri dan tahu bagaimana cara menggoda wanita.
Setelah Anastasia lulus pada tahun 2019, keduanya menjadi sangat dekat meskipun Oleg cukup tua untuk menjadi pasangan, namun hubungan mereka akhirnya berubah menjadi romantis. Oleg Sokolov lahir pada tahun 1956 dan dia pada saat itu berusia 63 tahun, jauh lebih tua dari ayah Anastasia. Dia adalah tokoh yang sangat dikenal di dunia studi sejarah, dan seperti Anastasia, dia juga terpesona oleh sejarah Prancis khususnya sejarah era Napoleon. Oleg mendedikasikan waktunya dalam studi sejarah Prancis dan sangat mahir di bidangnya sehingga dia sempat membimbing kuliah di Universitas Sorbonne, salah satu universitas terkenal di dunia. Dia benar-benar cukup memenuhi syarat untuk mengajar orang Prancis tentang sejarah mereka sendiri, dan ini menjadi sangat jelas ketika dia menerima penghargaan kehormatan Prancis atas kontribusinya di bidang yang ia geluti sepanjang hidupnya. Oleg adalah salah satu anggota pendiri reenactment di Rusia yang mengatur pesta dansa dan menentukan kostum sejarah orang-orang yang akan datang di acara reenactment atau dikenal dengan kegiatan reka ulang peristiwa bersejarah. Mereka memainkan peran live action atau pertunjukan sejarah era Napoleon tahun 1800-an. Oleg menanggapi hobi ini dengan sangat serius. Dia mengumpulkan artefak sejarah untuk menggunakannya dalam reenactment-nya dan menginvestasikan sejumlah besar dana pribadinya untuk mengatur acara. Bahkan dia menunggangi kuda untuk benar-benar memvisualisasikan dirinya sebagai Napoleon Bonaparte yang adalah komandan militer dan tokoh politik bersejarah. Secara keseluruhan Oleg adalah pria kaya yang cerdas dan terkenal, berdedikasi dalam pekerjaan dan hobinya sehingga membuat Anastasia terpikat. Bekerja dengan seseorang yang paling dikenal dalam bidang sejarah merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi Anastasia. Di sisi lain Anastasia juga merupakan tipe Oleg, seorang berambut coklat bertubuh mungil, seperti istri Napoleon yaitu Josephine. Oleg beberapa kali memikat wanita muda yang dia pikir bisa menjadi Josephine miliknya sendiri, dan sekarang dia telah menemukan Anastasia yang sangat cocok baginya. Walaupun perbedaan usia yang sangat jauh, Anastasia menerima Oleg sebagai kekasihnya. Dia sering kali hadir dalam pesta reenactment mengenakan kostum yang pas, berdiri di samping Oleg yang menjadi Napoleonnya dan dia tampil sebagai Josephine. Mereka sering berdansa, minum dan menikmati kebersamaan satu sama lain sambil berpakaian seperti tokoh historis. Oleg memiliki aura tertentu dari dirinya, sebab Anastasia bukanlah wanita muda pertama yang jatuh hati pada pesonanya. Tidak sedikit yang tahu bahwa dia sebenarnya telah mencoba membangun beberapa hubungan dengan siswa sebelum dia mengundang mereka untuk bertemu dengan para sejarawan penting di pesta makan malam khusus. Bahkan ia pernah mencoba mencium salah satu siswanya dengan cukup agresif. Namun dalam situasi tersebut, wanita-wanita itu sangat sulit untuk menolak seseorang yang berpengaruh dalam lingkungan karena kekuatan kekuasaan yang cukup mengintimidasi mereka, dan Oleg menyadari hal itu untuk memanfaatkannya. Pada kenyataannya, banyak siswa yang mengeluh kesejahteraan universitas atas perlakuan Oleg, namun mereka tidak pernah ditanggapi dengan serius dan pihak kesejahteraan tidak pernah mengambil tindakan lebih lanjut. Dia sering menggunakan kekuatannya untuk memasukkan dirinya ke dalam kehidupan mereka dan mencoba untuk membangun hubungan romantis dan beberapa kali bahkan berhasil ia raih. Salah satu seorang siswi pernah menjalin hubungan dengan Oleg tetapi tidak berlangsung lama karena hubungan itu jauh dari kata sehat dan Oleg sering kasar terhadapnya. Dia memaksakan minat dan hobinya pada gadis tersebut, mengatur cara berpakaiannya, dengan siapa dia bisa berbicara dan bahkan mengisolasinya dari teman-teman dan keluarganya sampai hidupnya hanya tentang Oleg saja. Dia lebih jauh dituntut agar memberi hormat kepada Oleg setiap kali dia melihatnya dan akhirnya ketika keadaan menjadi lebih kasar secara fisik, gadis itu memutuskan untuk menyudahi hubungannya. Namun itu bukan satu-satunya alasan dia untuk memutuskan hubungannya, karena dia juga telah mengetahui kebenaran yang mengejutkan bahwa pria itu sebenarnya sudah menikah, dan dia tidak ingin terlibat lebih jauh dalam perselingkuhan ini. Oleg yang tidak menerima keputusan sepihak, menahan gadis itu lalu memukuli dan melecehkan secara verbal. Insiden tersebut dilaporkan kepada pihak berwenang, tetapi sekali lagi, tidak ditindaklanjuti.
Oleg terlalu dihormati dan berkuasa di bidangnya untuk ditantang. Dia tahu bagaimana memanipulasi wanita muda dan menggunakan kerentanan mereka untuk keuntungannya, dan sayangnya ini tidak berbeda untuk Anastasia. Setelah menyelesaikan studi sarjananya dan pindah dari asrama mahasiswa, Oleg bersikeras mengajak Anastasia untuk tinggal bersama di apartemennya yang terletak di tanggul Sungai Moika, Saint Petersburg. Meskipun Anastasia tersanjung dengan tawaran itu, dia tidak menyadari bahwa dia satu langkah lagi berada dalam dominasi Oleg. Ibu Anastasia mencoba membujuknya untuk tidak melanjutkan hubungannya. Selain berkencan dengan pria tua, dia menyadari bahwa hubungan itu jauh dari kata sehat, namun putrinya bersikeras bahwa hubungan ini cocok untuknya dan suatu hari dia akan meminta untuk menikah dengannya. Tidak lama setelah itu Anastasia pindah ke apartemen Oleg dan tetap menjadi asistennya di universitas. Pada awalnya keduanya tampak bahagia, namun hari demi hari berlalu, perlahan timbul keretakan. Hubungan yang seperti biasa berubah menjadi tekanan yang disebabkan oleh penindasan yang pada akhirnya Anastasia terisolasi, berhenti terhubung dari teman-teman bahkan keluarganya, hidupnya sekarang hanya untuk pria tua itu. Dan sedikit yang dia tahu bahwa hubungan ini akan membawanya pada tragedi yang tidak terbayangkan. Dini hari 9 November 2019, sebagian besar orang-orang masih tidur, sementara mereka yang berkegiatan malam tetap melanjutkan aktivitas mereka. Dalam kegelapan dini hari, seorang sopir taksi lokal berhenti di tepi Sungai Moika untuk beristirahat. Saat sopir itu sedang asik merokok, keheningan malam yang tenang tiba-tiba terganggu oleh suara teriakan panik dari seorang pria. Nampaknya suara itu berasal dari sungai sehingga sopir itu mengintip ke bawah tembok batu dan kemudian melihat ada seseorang yang telah terjatuh. Ternyata, pria di sungai itu adalah Oleg yang sedang dalam keadaan mabuk. Oleg memohon kepada sopir taksi untuk tidak menelpon polisi dan meminta sopir itu untuk segera membantunya keluar dari air. Tetapi karena tepian sungai yang curam, sopir itu tidak menemukan cara untuk menyelamatkan Oleg yang berada di bawah. Karena khawatir akan keselamatan Oleg ditambah dengan musim dingin yang cukup ekstrim, pria tersebut tidak punya pilihan lain selain menelpon layanan darurat. Setelah para medis dan polisi tiba, mereka segera menarik Oleg keluar dari sungai. Setelah menariknya ke atas, mereka melihat Oleg membawa ransel hitam dan saat ingin dipindahkan, berat ransel itu sangat tidak biasa. Karena rasa ingin tahu, salah satu petugas medis memutuskan untuk melihat isi ransel. Ketika dia melakukannya, dia menemukan penampakan yang sangat mengerikan. 2 lengan manusia ditemukan di dalam tas ransel milik Oleg yang membuat semua orang terkejut saat itu. Dengan ini, operasi penyelamatan yang agak sederhana tiba-tiba berubah menjadi penyelidikan kriminal. Petugas polisi segera menahan Oleg dan begitu ditahan, pihak berwenang memulai penyelidikan mereka tentang mengapa pria itu memiliki sepasang lengan manusia dan yang lebih penting, siapa sebenarnya pemilik lengan itu. Namun tidak butuh waktu lama, tragisnya lengan yang ditemukan itu terkonfirmasi sebagai milik Anastasia Yeshchenko. Detektif menduga bahwa beberapa petunjuk lainnya mungkin masih tersimpan di dalam Sungai Moika. Keesokan harinya, penyelam dari kepolisian menyisir dasar sungai untuk mencari bukti lebih lanjut. Setelah hanya 2 hari mencari, mereka menemukan kaki dan tubuh Anastasia, namun ada sesuatu yang tidak terduga. Selama pencarian di Sungai Moika, mereka juga menemukan kerangka seorang pria tak dikenal dan sampai hari ini identitasnya masih belum terkonfirmasi. Penyelidikan atas kasus Anastasia masih berlanjut, mereka mengurutkan bukti dan mengumpulkan rekaman kamera pengawas, membuat rangkaian kejadian yang mengarah pada hilangnya nyawa wanita muda itu. Kembali pada 2 hari sebelum penemuan jenazahnya, pada tanggal 7 November, Anastasia menelpon saudara laki-lakinya setelah dia bertengkar dengan Oleg. Terdengar kesal, di telepon dia mengklaim bahwa Oleg telah memukulnya setelah dia meminta untuk pergi ke pesta ulang tahun temannya. Keluarga Anastasia tahu bahwa hubungan mereka cukup rumit, tetapi mereka tidak benar-benar menyangka seberapa buruk situasinya. Tidak lama setelah panggilan telepon pertama, Anastasia kembali menghubungi saudaranya lagi. Kali ini dia terdengar dalam tekanan tetapi yang dikatakan justru berbanding balik.
Dia berkata bahwa situasinya telah diperbaiki dan tidak perlu mengkhawatirkannya. Namun tentu saja itu hanyalah alasan untuk menutup-nutupi pertikaiannya yang masih sedang berlangsung karena Oleg memaksanya untuk berbohong kepada keluarganya. Dalam pertikaian mereka, Oleg menuduhnya selingkuh dan berkata pesta ulang tahun temannya hanyalah alasan untuk bertemu pria lain. Oleg yang merupakan pemeran reka ulang sejarah, tidak mengherankan jika ia memiliki banyak koleksi senjata. Sayangnya saat situasi bertambah panas, dalam keadaan marah dia mengambil senapan dari dinding dan kemudian melepaskan tembakan ke arah Anastasia. Tembakan pertama tidak cukup untuk menumbangkan Anastasia. Oleg mengisi ulang senapan beberapa kali, lalu melepaskan total 4 tembakan ke wanita itu yang seketika membuatnya tersungkur karena luka berat yang ia terima. Tidak tahu apa yang harus dia lakukan dengan tubuhnya, Oleg kemudian dengan kasar menyeretnya ke kamar sebelah dan memasukkannya ke kolong tempat tidur sembari memikirkan rencana untuk tindakan selanjutnya. Oleg jelas tidak terburu-buru sama sekali, karena keesokan harinya dia bahkan sempat mengadakan pesta di apartemennya. Sementara dia dan teman-temannya menikmati minuman dan makanan ringan, tubuh Anastasia yang tak bernyawa masih tergeletak di bawah tempat tidur kamar sebelah. Setelah pesta selesai, Oleg yang dalam keadaan mabuk akhirnya memutuskan apa yang dia akan lakukan. Melibatkan gergaji dan pisau dapur, dia memisah-misahkan tubuh Anastasia. Setelah itu dia kemudian memasukkannya ke dalam beberapa tas dan berencana untuk membuangnya di sungai Moika yang kebetulan berada di luar apartemennya. Kamera pengintai yang terletak di dekat tepi sungai menangkap dia beberapa kali membuang tas yang berisi bagian tubuh Anastasia. Pada kunjungan pertama dia membuang kaki, dan kunjungan yang kedua tubuhnya, namun pada perjalanan ketiganya sambil membawa tas berisi lengan, dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke sungai yang dingin bersama tasnya, di dekat tempat di mana nantinya sopir taksi akan beristirahat dan kemudian menemukannya. Dalam penyelidikan, setelah menggeledah apartemennya, petugas kepolisian menemukan sisa-sisa terakhir Anastasia termasuk kepalanya yang dibungkus dalam tas plastik. Selama interogasinya Oleg mengklaim bahwa jika dia berhasil menghindari penangkapan, dia berencana untuk berpakaian seperti Napoleon, menuju benteng Peter and Paul dan kemudian mengakhiri hidupnya sendiri di muka umum. Dia juga mengungkapkan bahwa ia mengakhiri hidup pacarnya karena pertengkaran yang sengit. Oleg sama sekali tidak ingin Anastasia berbagi waktu dengan teman-temannya. Dia mengklaim bahwa ia bertindak untuk membela diri. Ia memberitahu penyelidik bahwa selama pertengkaran mereka, Anastasia lah yang pertama berbuat kasar. Ia juga mengatakan bahwa Anastasia menerjangnya dengan pisau. Meskipun mengetahui ini sangat tidak mungkin benar, namun sayangnya kita tidak akan pernah benar-benar tahu. Di Rusia, baik petugas maupun hakim sering bersimpati terhadap pria yang dituduh melakukan kekerasan. Banyak pria mengklaim bahwa mereka diprovokasi untuk melakukan kekerasan oleh pasangan mereka dan seringkali dituduh berbuat salah. Namun riwayat kekerasan dalam rumah tangga Oleg tidak mendukung klaimnya. Keluarga Anastasia juga bersikeras bahwa ia tidak akan menyakiti siapapun, apalagi menyerang seseorang yang ia cintai menggunakan pisau. Pada pemeriksaan psikologi, Oleg dianggap waras dan sepenuhnya layak untuk diadili, menegaskan bahwa pada saat ia mengeksekusi Anastasia, dia dalam keadaan sadar dan sepenuhnya tahu apa yang dia perbuat. Pada bulan Desember 2020, Oleg Sokolov diadili atas penghilangan nyawa Anastasia. Selama persidangan, keluarga Anastasia hadir untuk memberikan pernyataan dan meminta hakim untuk menjatuhkan hukuman berat. Di sisi lain, Oleg berpegang teguh pada alasan pembelaan dirinya, mengatakan kepada hakim bahwa Anastasia adalah wanita yang sempurna dan juga baik padanya, tetapi pada malam itu di bulan November dia menjadi pemarah dan benar-benar berubah dari karakter normalnya. Oleg juga mengklaim bahwa dia tidak ingat apa-apa setelah melepaskan tembakan pertama, dan setelah momen itu sepanjang malam ingatannya menjadi kabur. Dia lebih lanjut berbicara tentang bagaimana dia akan mengakhiri hidupnya sendiri karena perasaan bersalah yang luar biasa, tetapi dia butuh waktu sebelum melakukannya sehingga dia dapat mengatur surat wasiatnya. Sebagai pria yang kaya, Oleg menyewa pengacara terbaik yang berusaha untuk membantunya semaksimal mungkin.
Pengacaranya berusaha untuk meminimalkan hukumannya menjadi hanya 8 tahun untuk kejahatannya, namun pembelaan ini akhirnya ditolak. Pada akhirnya Oleg Sokolov dijatuhi hukuman 12 tahun 6 bulan penjara atas penghilangan nyawa Anastasia Yeshchenko. Hukuman yang masih terbilang singkat, namun yang perlu diketahui ada perbedaan penting pada sistem peradilan negara di Rusia dengan negara lainnya di seluruh dunia. Kasus pengeksekusian di Rusia hanya membawa hukuman 12 hingga 20 tahun di balik jeruji besi, dengan hanya kasus yang paling parah seperti pengeksekusian berencana yang memiliki kemungkinan hukuman penjara seumur hidup. Setelah hukumannya dijatuhkan, beberapa wanita muda yang pernah mendapatkan kekerasan dari Oleg menyampaikan pengalaman mereka tentang pola perilaku Oleg yang tidak pantas dan kasar. Namun pada akhirnya tidak ada tindakan lebih lanjut terhadap profesor itu. Oleg ternyata memiliki banyak teman yang menduduki tempat-tempat penting yang dapat menjaganya dan menggunakan kekuatan mereka untuk melepaskannya dari masalah. Oleg mengaku menyesali tindakannya, berbicara kepada orang tua Anastasia di pengadilan dengan mengungkapkan rasa bersalahnya yang sangat besar atas tindakannya dan berharap untuk dimaafkan, tetapi keluarga Anastasia tidak akan pernah memaafkannya. Pada akhirnya Oleg ditahan di penjara yang tidak pernah disebutkan namanya. Namun berbeda dengan kriminal lain yang bahkan kejahatannya lebih ringan dibanding dirinya, Oleg ditahan di sel yang memiliki ubin marmer dan perapian yang nyaman untuk tetap menghangatkan diri. Dia juga memiliki akses eksklusif ke perpustakaan pribadi di mana dia dapat melanjutkan studinya. Ada ruang makan dengan lemari es dan bahkan ruang hiburan di mana dia bisa bermain biliar, menonton TV untuk mengetahui dunia luar semasa hukumannya berlangsung. Pengacaranya telah menyatakan bahwa kliennya tidak memiliki keluhan tentang kondisi tempat tinggalnya, status dan ketenaran Oleg memberinya hak istimewa sepanjang hidupnya. Anastasia, putri yang sangat dicintai oleh teman dan keluarganya, sangat percaya dan mencintai pria yang salah sehingga membawanya pada akhir yang tragis. Dia menyerahkan sebagian besar hidupnya hanya untuk bersamanya. Dan dominasi yang ditunjukkan Oleg membuat wanita muda itu benar-benar tidak memiliki kendali dalam situasi apapun. Dia diisolasi, dikendalikan dan dimanfaatkan karena penampilannya yang menawan. Orang-orang di sekitar Oleg mengatakan bahwa dia terkadang tidak dapat membedakan antara realita dan fantasi. Dirinya dan Napoleon sering menjadi kabur. Dan ketika dia dalam karakter Napoleon, menunjukkan bahwa dia telah sepenuhnya mewujudkan tokoh sejarah. Meskipun dianggap sehat secara mental, kadang-kadang dia mengakui dan sepenuhnya percaya bahwa ia adalah Napoleon atau inkarnasi dari dirinya. Terima kasih telah menyempatkan untuk menyimak tayangan ini. Semoga dalam kasus ini bisa memberikan kita pelajaran untuk selalu waspada pada hubungan yang toksik. Semoga kalian sehat selalu dan terhindarkan dari segala bentuk penyimpangan, tetap berhati-hati dimanapun berada, tetaplah aman dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.